memproses datanya, kemudian jawab setiap query-nya itu log n. Ada yang lebih cepat nggak, Kak? Ini apa? Ini tree? Ya, tree. Jarak dari dua net gitu. Disajikan aja soalnya. LCA dong. Ya, pakai yang Platnas dong. Aku pakai LCA. Oke, Yang LCA. Lifting. Binary lifting. Oke. Binary lifting ya. Kalau Yayan udah tahu LCA juga ya? Kemarin Yayan udah tahu LCA ya? Ya udah, kalau mau jelasin LCA nggak apa-apa sih. Lawas command ancestor kah? Iya. Iya. Oh ya, udah. Kalau mau LCA nggak? Udah belajar. Oh, udah jago. Udah jago LCA kan? Udah pada jago semua. Jadi lebih tua aku dong. Oke, udah bisa LCA semua ya. Ya boleh, itu buat pengetahuan aja. Tapi masuk materi nggak sih itu? Enggak ada di silabus. Tahuku nggak ada, tapi nggak tahu aku sotoy apa enggak. Kalau pertanyaanmu apakah ada yang lebih cepat? Tadi kan solusimu itu n log n pre-process, terus o log n buat nge-query satu query. Bener nggak? Yang tadi kamu bilang. Halo? Tadi kamu bilangnya apa ya? Aku lupa. Iya, Kak. Yang ngeprosesnya n log n pakai apa itu binary lifting itu kan, ngeprosesnya n log n, habis itu query-nya log n gitu. Query-nya log n kan, pakai binary lifting kan. Itu udah cukup cepat sih buat segalanya. Tapi kalau yang lebih cepat lagi aslinya ada. Yang query-nya O1 itu ada. Terus aku tanya, apakah yang lebih cepat itu perlu dipelajari atau tidak? Enggak, karena yang lambat aja nggak perlu dipelajari gitu. Iya nggak sih? Aku Iya nggak sih? Sebentar. Ya. Aku lupa. Cara lihat silabus mana sih? ksn.toki itu. Oke, aku lihat ya. Internetnya suwi. Silabus ya. LCA gitu ya. Sebentar. LCA. Lowest. Apa Indonesianya ya? Apa? Terendah. Enggak mungkin ada segmen trio, enggak mungkin lah Indonesia. Nggak ada sih kelihatannya. Nggak tahu sih, coba dicek-cek lagi. Mungkin aku sotoy orangnya. Ya. Kalau ya gitu-gitu aja sih. Ya mungkin belum terlalu perlu sih. Jadi nggak usah perlu yang cepet-cepetnya. Apalagi yang pre-prosesnya ON, query-nya O1. Nah, itu lebih nggak jelas lagi itu. Nggak boleh spoil namanya. Spill namanya. Nama algonya nggak boleh spill, nggak boleh di-spill ya. Yang O1 query. Enggak, yang pre-prosesnya ON juga. Yang namanya apa? Farah Kontol Bender Korton, salah ngomong. Aku ngawur ya. Beneran aku beneran nggak nyadar beneran. Aku beneran nggak nyadar tadi. Di record loh, Pi. Ya udah, Farah Korton. Ya Korton. Kenapa aku mikirnya itu ya? Ya udah. Apa ya? Farah Korton Bender apa itu? Nah, gitu. Oke. Tadi beneran aku nggak sadar loh. Ya, benar. apa? Ini kalian jadinya mau apa hari ini? Belajar kan? Belajar apa, materi apa? Data struktur Soalnya aja. Kemarin Nggak, soal yang kemarin aku rasa nggak usah dibahas karena materinya udah tahu semua gitu. Udah itu aja sih. Terus data struktur. Ya, cuman kayak soal-soal itu kayak buat ngasih tahu kayak apa tuh bisa solve problem dengan materi yang udah dikasih gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung spoil kan jadi nggak ada solve problemnya gitu kan, nggak ada latihan problem solving gitu. Terus kalau untuk materi kemarin udah bisa semua ya? Udah. Halo? Kedengeran. Ada yang masih udah yuk mulai yuk. Sebentar, ada yang masih nyimpen list materinya di mana nggak? Di scroll. Apa ya? Search-nya apa ya? Kalau di WA tuh nggak bisa di-pin gitu ya? Nggak enak ya? Bisa ditulis di status grup tapi. Contextual. Nah ini. Oh, udah nemu. Ya, oke. Aku tulis lagi ya. Yang udah done berarti yang mana aja yang udah done? Yang multi-source Dijkstra. Oke, sebentar. Multi-source Dijkstra sama udah. Oke. Iya. DP on graph anggap aja udah ya. Apa ada yang mau nanya tentang DP on graph? DP on graph kayaknya udah dibahas kemarin juga deh. Ada yang mau nanya tentang DP on graph nggak? DP di graph. Jadi kayak DP on tree gitu. Enggak. Ya, dan ntar aku kasih soal DP on tree juga deh.
Kayak gitu. Oke, sekarang kita belajar apa ya? Mau belajar apa? Ini. Mau yang mana dulu ya? Yang penting-penting dulu sih. Oke, yuk kita belajar priority queue yuk. Caranya share screen gimana? Langsung searching. Nah ini. Eh, jadi priority queue itu kalian udah tahu semua ya, jadi nggak usah dibahas. Oke? Ada pertanyaan tentang priority queue sampai sini? Ada pertanyaan? Ada. Literally kan apa pertanyaannya apa? Kayak gimana ya? Nggak bingung sih kayak jelasin pertanyaannya. Soalnya kan biasanya priority queue kan yang bisa dimanfaatin itu cuma yang paling depannya gitu. Dan yang biasanya dibutuhkan itu kayak bukan depannya gitu. Oh, Kalau misalnya yang- pengen akses tengah. Iya. Oh, jadi itu bisa dipakai Itu namanya kira-kira pakai multiset. apa? Oh, multiset. Multiset. Uh-uh. Ya udah Kalian belajar udah belajar? TS-nya. Ada yang udah belajar multiset belum? Ada yang Saya salah nanya. Ada yang belum belajar multiset nggak? Saya belum. Oke. Yayan Mari gimana kita- Yayan? Udah, Kak. Oke, mari kita belajar multiset. Oke. Bentar, kalau Peggy beneran udah ngerti semua ya? Cuman yang tadi itu doang nggak sih yang diperluin? Push, Ya, Pop. oke itu pop ya. top, sama empty ya kan? Ada lagi Kayak nggak? in. Apa? Peggy.size. Emang bisa size? Iya kan? Aku pakai Peggy.size. Oh, Aku nggak pakai Peggy.empty, pakainya Peggy.size. Well, Oke, Peggy.size. Belajar tentang multiset ya. Jadi intinya itu kayak gini. Misalnya kita sebentar, aku cek dulu ya. Ada yang oke. Intinya kan misalnya kita pengen insert, misalnya kita pengen nggak ada jangan gitu deh jelek. Pengen itu nggak guna kalau belajar DS ya nggak? Iya dong. Kita belajar DS di sini. Nah, jadi gini. Tadi aku mau bilang apa? Oke, jadi misalnya kita pengen insert aku pakai inch ya biar nggak panjang ya. Misalnya kita pengen insert 3, insert 6, insert misalnya 8, insert 2. Terus habis itu kita pengen query misalnya apa ya? Misalnya kita pengen query apakah salah? Apa ya? Query apa pun? Apa ya? Gini deh. Kita pengen query bilangan terkecil yang lebih gitu deh. Nggak usah gitu deh. Kita pengen insert X, habis itu query-nya adalah cari diberikan X, cari elemen terkecil yang ada yang lebih besar dari X gitu kan. Ini kan packing nggak bisa kan? Ini pakai apa kan nggak bisa kan? Ya nggak? Ini kan rusak kan? Pakai apa kan rusak. Ya kan? Kita kan pengen ya gitu. Ini kan rusak, ya nggak? Ya, nah, caranya gimana? Caranya pakai multiset. Oke, mari kita pelajari tentang multiset. Jadi, multiset itu ntar bentuknya gini ya. Kayak gini. Save dulu ya. Oh, udah ada. Multiset 2. Ini ya. Maaf, aku kurung kerawalnya bawah ya. Oh, kalian semua kurung kerawalnya bawah juga kan ya? Oke. Jadi kan gini, multiset ya. Nih, namanya mau apa? MS ya misalnya ya. Kayak gitu. Multiset itu, ya kayak Peggy ada data yang dia simpen tuh apa. Nah, multiset ada beberapa operasi. Pertama tuh insert. Di insert suatu bilangan. Yang dilakuin dari ini tuh adalah dia nge-insert suatu bilangan. Kayak gitu. Jadi misalnya ms.insert 7. Terus misalnya misalnya pakai berapa deh? Array-nya mau berapa misalnya? Misalnya gini deh, bentar. Misalnya kita gini. Kita input array ya. Nah, gini terus ms.insert k gini ya. Ya kan, misalnya array-nya mau gimana nih? Mau gimana?
Ini ya, misalnya ya. Jelek nggak ini arraynya? Nggak jelek. Ya. Nah, gini misalnya. Nanti yang dilakuin multiset adalah setiap kali. Bentar, kenapa nggak rusak? Karena ini rusak. Kenapa rusak? Karena ini rusak. Ya. Jadi gini. Nah, multisetnya nggak. Nah, intinya setiap kali dia insert, dia tuh misalnya kita insert kayak tadi ya. 4, 1, 6. Jadi kan kita insert 4. Kita insert 1. Ntar kayak selalu dalam posisi urut gitu. 3 gitu. Terus 6 gitu, 8, 6 gitu kan. Intinya dia selalu bikin jadi ininya urut. Tapi masalahnya adalah masalahnya tentang akses gitu. Yang dilakuin itu cara ngakses bilangannya itu pakai namanya iterator. Jadi di sini ada iterator. Itu kayak Kalau tipe data di luar sendiri. boleh, Mas? Boleh. Ya maksudnya ini tipe data sendiri lah. Kan kayak long itu tipe data sendiri. Oke. Nah ini iteratornya tuh kayak tipe data sendiri gitu. Nah apa yang dilakuin iterator nanti, jadi ada fungsi namanya ms.begin. ms.begin. Apa itu ms.begin? Ini tuh kayak nyimpen iterator dari elemen terkecil gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya kita bikin it sama dengan ms.begin, sekarang it ini jadi menunjuk ke elemen terkecilnya set. Sebentar, aku bodoh ya. Aku bodoh. Kayaknya aku bodoh banget. Karena aku dari tadi share-nya satu window doang ya. Jadi aku dari tadi bukain Paint nggak kelihatan ya. Oke. Dah. Udah kelihatan semua belum? Ini Paint-nya udah kelihatan belum? Oh, dari tadi kamu nge-paint ini ya? Nggak, cuma ini doang sih. Oke. Jadi ini insert. Ini ntar kan bentuknya kan sorted gini. Nanti iterator begin itu nyimpen ini iterator dari elemen terkecil gitu. Jadi jadi kalau misalnya it ini tuh kayak nyimpen iterator tuh kayak pointer gitulah, kayak penunjuk doang gitu, nggak nyimpen value. Kalau kita pengen keluarin value-nya, kita pakai bintang it gitu. Nah bintang tuh artinya kayak ngambil value-nya gitu. Jadi kalau ini keluarnya apa? Keluarnya kenapa rusak? Ini keluarnya 1 gitu. Tapi nggak kenapa sampai sini. Jadi insert tuh ngambil masukin elemen. It itu kayak nyimpen apa tuh it ya, ini iterator pointer ya. Terus ms.begin tuh nyimpen pointer dari elemen terkecilnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lakuin ms insert min 2 gitu misalnya, terus kita lakuin ini yang sama, nanti keluarnya apa ya? Keluarnya jadi rusak. Oh ada chat ya? Langsung jawab aja, weh. Ada chat nggak sih? Enggak ada chat. Tadi suara apa sih? Resen. Oh resen. Ya apa jawabannya? Apa? Min 2. Ya min 2. Karena nyimpen yang terkecil. Nah gitu kan. Nah tapi kerennya dari multiset, dia nggak cuman elemen pertama yang dia apa tuh? Nggak cuman elemen pertama yang dia bisa simpen gitu. Nah jadi kita bisa ngelakuin it++. Apa arti dari it++? Plus di sini beda sama plus-plusnya bilangan biasa ya. Jadi plus-plus itu kalau bilangan biasa kan nambahin nilainya jadi nambah 1. Tapi kalau di sini plus-plus tuh artinya iterasi ke elemen selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya awalnya jadi nunjuk ke yang selanjutnya. Kita it++ lagi nunjuk yang selanjutnya gitu. Ada juga it min ya. Min ntar kan ke sini gitu. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya it++ terus kita out bintang it jadi apa keluarnya? Jadi berapa? Ada yang tahu? Lihat pennya. 4. Hah? Oh ya, lihat pennya ya. Oh, jadi berapa? 3. Jadi 3 ya. Betul. Tuh. Kita it++ lagi gitu. Ntar keluarnya 3. Jadi kalau lakuin 4 deh. Ya, mau tanya apa? Kak mau tanya kalau it plus sama dengan 5 itu bisa nggak, Kak? Nggak bisa. Jadi plus sama dengan di iterator tuh nggak bisa. Kayak gini nggak bisa. Kayak ini sama dengan nggak bisa. Cuman bisa plus sama min. Itu buat next sama previous gitu. Jadi ntar kalau plus sama min kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, tapi nggak boleh keluar ya. Jadi kalau
IT min gini ini error nggak sih harusnya? Coba errornya harusnya nih. Tuh kan 6 kan, 6 dari mana coba ya kan? Ini error nih, ini harusnya error. Kayak gitu. Kayak Keluar gitu ya. size-nya nggak sih? Ya keluar dari size enggak tahu. Kayak gitu. Itu kalau plus min. Nah, sekarang ada juga yang namanya ms.n. ms.n itu mungkin kalian mikir ms.n tuh ini ya, salah. ms.n itu nyimpen ini. Nah, ini. Jadi ada suatu value tempat yang nggak ada pointer yang nunjuk ke sesuatu yang nggak ada apa-apanya gitu di sini. Jadi ms.begin tuh di sini, ms.n tuh di sini. Jadi kalau misalnya kita ms.n nilainya tuh aslinya nggak ada, jadi ini harusnya error. Jadi kalau kita IT min baru IT min kan jadi ke 8 kayak gitu. Jadi itu. Jadi yang perlu diingat-ingat itu ms.begin itu nyimpan elemen terkecil, ms.n itu nyimpan sebelah kanannya elemen terbesar gitu. Dan jadi ms.n sendiri nggak punya nilai gitu harusnya. Kayak gitu. Ya, jadi ya ini bisa kalian otak-atik sendiri ya. Jadi kayak mau nambahin Dik. Apa? Kalau mau nyari itu kan cara yang dikatakan kan untuk mencari nilai maksimumnya kayak pakai ms.n terus IT min gitu kan. Nah, bisa aja kayak langsung ms.r begin. Ya, nanti. Oh, r begin nggak tahu. Oh, nggak pernah pakai r begin. Ya, coba aja. Nggak mau. Jadi gini, oke. Jadi sekarang ingat ya bahwa ms.begin ini tuh kayak suatu fungsi gitu kan. Suatu fungsi yang mereturn tipe value tipe variabelnya, tipe datanya kan ini ya yang di return. Jadi makanya kita bisa IT itu sama dengan ms.begin. Nah, terus kan kalau kalian ingat tipe data ini kalau kita kasih bintang kan ngeluarin value. Jadi hasilnya kita bisa langsung aja bintang dari ms.begin gitu bisa. Ya nggak? Ya, karena kan nyimpen itu. Kayak gitu. Jadi ms.n juga nge-return value ini gitu, nge-return ini. Nah, terus ada juga fungsi namanya next sama pref. Next itu ya aslinya sama kayak IT++ gitu. Jadi kan kalau misalnya IT sama dengan ms.begin, terus kan IT++, kan kita kalau si out bintang IT kan dia itu kan IT++ kan ngubah nilai IT kan, jadinya kan IT jadi berubah. Nah, terus jadinya kan gitu. Nah, kalau next IT ini tuh fungsi ya. Jadi next IT itu nge-return nilai dari IT++, tapi IT-nya sendiri nggak berubah. Jadi kalau misalnya kita bintang next IT, terus kita see out IT, bintang IT. Jadi ini enggak. Jadi next IT itu kenapa rusak? Karena aku titik koma. Jadi next IT itu nyimpan elemen setelahnya. Jadi ini keluarnya apa? Ada yang tahu nggak? Ini. Ada yang tahu nggak keluarnya apa? 3 sama 1. Iya, 3 sama 1 ya. Karena rusak. Karena next itu kayak fungsi lah, nge-return nilai dari IT++, tapi IT++-nya IT-nya nggak berubah kayak gitu. Ada juga yang namanya pref. Pref itu ya IT min bisa dilihat sendiri ya. Jadi ya gitu kita bisa next gini bisa. IT ini bisa. Ya kan? Ya, gitu. Nah, yang perlu diperhatiin bahwa bintang ini itu cuma bisa dipakai buat ngambil nilainya aja. Kita nggak bisa ngubah nilainya. Jadi kita nggak bisa kayak bikin, misalnya kita pengen ubah nilai di IT jadi 5 gitu. Kita nggak bisa bintang IT sama dengan 5 itu rusak. Rusak nggak? Ya rusak. Ini nggak bisa. Ya, jadi satu-satunya cara ngubah ini jadi 5 tuh harus dihapus terus dimasukin lagi kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kita udah belajar begin, end. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen ngeluarin elemen terbesar bisa apa? Bintang, pref, ms.n gitu. Ngerti nggak? Gitu. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita kan udah belajar insert. Ya, enaknya ya kayak gini. Insert tuh kayak, oh ya, kompleksitas ya. Kompleksitas insert tuh log n. Gitu. Terus kompleksitas IT++ itu juga log n. IT min juga log n. Tahu gitu. Bener nggak? Bener, harusnya bener. Sekarang kita coba
bikin suatu for supaya nge-output nilai semua MS dari awal sampai akhir. Gimana caranya yo? Berarti for IT sama dengan ms.begin ya kan? Kan? Terus IT tidak sama dengan ms.end. Terus IT plus plus. Terus kita ngeprint bintang IT gitu. Nah, ini ngerti nggak maksud dari for-nya? Gitu. Kenapa kita ya jadi kan intinya gini, jadi kan kalau misal dilihat kan jadi kan ini kan nanti kan urutannya itu ini kan kita dari di sini keluarin 1, ke sini keluarin 3, sini keluarin 6, sini keluarin 6, sini keluarin 8, sini udah di end kan, kita kan ngeceknya kan selama dia tidak sama dengan end. Nah kalau udah ini udah terus bubar kayak gitu. Jadi ini bisa kalian otak-atik sendiri ya kayak begin ms.end kayak gitu. Ini ada pertanyaan sampai sini? Ya. Terus kenapa kita pakai tidak sama dengan nggak lebih kecil? Karena pointer yang di kiri itu nggak mesti nilainya lebih kecil dari yang kanan, nilai pointernya gitu. Jadi pointernya ini kecil dari yang ini gitu. Nilai pointernya loh ya, bukan nilai value-nya gitu. Kita kan ngebandingin pointer. Jadi kita pakainya tidak sama dengan kayak gitu. Ya udah gitu aja sih, itu otak-atik sendiri. Nah, sekarang kita ada fungsi namanya find. Apa arti dari find? Find itu adalah nyari suatu value gitu. Dia nge-return iterator dari suatu value. Jadi misalnya kita pengen nanti, misalnya IT sama dengan 4. Nanti IT ini bakalan nilainya ini. Di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita find 4 itu nge-return ini. Pointer yang nunjuknya nanti ya bintang IT keluarnya apa? 4 gitu. Kayak gitu. Keluarnya 4 karena nah, apa yang terjadi kalau lebih dari 1 gitu? Lebih dari 1 dia nunjuknya ke yang mana? Dia nunjuknya kemana, Ben? Aku nggak tahu ya, Ben. Nunjuknya yang paling kiri nggak sih? Yang paling kiri beneran. Ya. Bukan beneran yang paling kiri. Coba aja lah kayak. Coba IT plus plus nanti IT min ya gitu. Oh iya, beneran ya? Iya. Aku nggak tahu sih. Aku nggak pernah. Ya, aku nggak tahu yang paling kiri apa yang mana. Ada yang bisa jawab nggak mungkin? Selain Nyo Steven. Kalau lebih dari 1, tahu nggak? Nyo Steven N-nya gede. Oke. Ya udah. Aku nggak tahu ya. Jadi mungkin kalian search sendiri atau mungkin jangan pernah. Error gimana? Kakak pikatan. Oke, sebentar. Nah, kalau misalnya kita nyari sesuatu yang nggak ada gitu. Misalnya 7. Di array tadi kan 7 nggak ada. Iya. Nah, kalau misalnya kita pakai ms.find, nilai yang nggak ada, dia bakalan nunjuk ke n. Gitu. Kayak gitu. Ya, jadi ms.find 6, ntar ke mana ke sini mungkin. 4 ke sini. Tapi kalau 2, ntar ke sini. Gitu. 7, ntar ke sini. Gitu ya. Ya, jadi coba contoh ya. ms.find 7. Kita cek if IT sama dengan ms.end, cout 7 nggak ada bos. Tuh, 7 nggak ada bos. Tapi, apa gini? Nggak tahu. 4 nggak ada bos. Coba 4 nggak ada bos nggak? Oh, 4 ada bos, jadi nggak dibilang kayak gitu. Ini fine. Ya ini bisa dipakai buat kayak apakah ada nilai di sini atau apa kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang ya ingat ya find ini nge-return ya ini kan semua kayak gini tuh fungsi ya. Ini berarti nge-return ini. Tipe data yang di-return tuh ini sama kayak ms.begin sama kayak ms.end. Nah, sekarang kita ngejelasin tentang erase. Erase, ms.erase itu kebalikannya insert ya. Ya kelihatan sendiri sih. Jadi kalau misalnya 4-nya hilang gitu. Jadi ntar aku harusnya nggak hapus sih tadi. Kayak gini. Nah, jadi ntar gimana? Tuh 4-nya hilang ya, kayak gitu. Kalau misalnya ada lebih dari 1, semuanya hilang. Jadi kalau misalnya kita erase 6, semua 6-nya hilang, gitu. Erase itu kayak gitu. Kalau misalnya kita erase yang nggak ada,
Kayaknya nggak error deh. Ini error nggak sih? Kayaknya nggak error deh harusnya. Tapi nggak tahu. Aku nggak pernah pakai. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang erase ini itu parameternya nggak harus bilangan gitu. Parameternya nggak harus tipe data elemennya. Kita juga bisa parameternya iterator. Jadi kita bisa misalnya iterator misalnya ms.begin n gini ya. Terus it min. Ini berarti sekarang dia di mana? Sekarang dia di sini ya, di 6 yang ini ya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kita lakuin ms.erase it, dia elemen yang ditunjuk sama si iterator gitu. Iya. Kayak gitu. Ya. Jadi ya bedanya kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya kamu pengen ngehapus, biasanya tuh gini. Kalau kita pengen ngehapus semua 6 tuh gini. ms.erase.6. Tapi kalau kita pengen hapus 16 aja, ms fine gini. Jadi kita erase iteratornya salah satu dari 6 kayak gitu. Kalau kita pengen ngehapus salah satu dari 6 aja. Kayak gitu. Kalau misalnya kita erase ms.n gitu rusak nggak? Harusnya rusak sih. Ini rusak sih. Oh iya rusak beneran. Oh rusak beneran. Ya ini rusak ya. Ya jadi iteratornya harus nilai. Oh, rusak. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan bilang nggak ada pertanyaan gitu. Gimana? Yaudah. Jempol ya. Oke. Mari kita lanjut ke ini erase. Jadi kita udah belajar apa tadi? Begin, end, erase, iterator ya. Plus, min, pref, next, find, udah ya. Nah, sekarang bagian yang paling powerful dari MS itu, powerful nggak ya? Itu namanya lower bound. Powerful. Kalian masih ingat lower bound di array biasa nggak? Lower bound di array biasa kan diberi nggak ada. Lower bound misalnya kita pengen nge-lower bound nilai 5. Dia bakalan nge-return elemen terkecil X dan gitu deh. Indeks terkecil I yang AI lebih besar sama dengan 5 gitu kan. Ini lower bound. Ini kan. Kalau upper bound itu kan berarti kan jangan 5 deh, 6 yang enak. Itu kan berarti kan indeks terkecil I yang AI lebih besar dari 6. Ini ya, bedanya lower bound upper bound ini ya, masih ingat ya. Nah, MS juga bisa gitu. Ya udah gunanya sama. Jadi kalau kita lower bound 6, misalnya si out ya IT ya. Ini kan return IT juga. Nanti return iterator. Kayak gini. Ya udah ntar keluarin lower bound 6. Iya kan? Lower bound 6 kan berarti kan nilainya 6 ya? Ya. Lower bound 6 kan nunjuk ke sini. Ya. Nilainya 6. Kalau upper bound 6 nilai berapa? Ayo, ada yang tahu nggak upper bound 6? Ada yang tahu? 8. Betul, karena upper bound ya. Kayak gitu. Udah gini. Multiset. Kayak gitu sih. Terus kalau upper bound 8 berapa Kak pikatan? Upper bound 8. Nah, kalau misalnya ya kayak array biasa ya. Jadi kalau upper bound-nya di luar ntar nunjuknya ke n. Kayak gitu. Ya. Gitu sih. Udah, gitu aja. Multiset. Udah, gitu. Kayak gitu. Ini bisa kalian otak-atik sendiri ya, paling ya kayak aku pengen ngomong apa tadi? Ya kayak gitu, bisa kayak misalnya kalian see out dari bintang MS upper bound gitu bisa ya kan? Upper bound 7 gitu. Kan ngeluarinnya langsung 8 atau kalian bisa misalnya ms dot erase ms dot upper bound gitu. Bentar kan kayak gitu. Kayak gitu sih. Kompleksitas ya. Tadi kan udah insert, erase kompleksitasnya log n kalau nggak salah. Erase itu log n, find juga log n ya. Find itu log n ya, bukan log kuadrat. Nah, lower bound sama upper bound juga log n doang. Nggak log kuadrat. Jadi lower bound, upper bound itu log doang, nggak log kuadrat. Mungkin kalian mikir kan, loh, Binzer kan log kuadrat. Binzer kan log, terus habis itu multiset akses satu elemen log gitu. Berarti log kuadrat. Nggak, ini log doang. Kayak gitu. Ada apa lagi? Udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Ntar aku coba kasih soal multiset ya, mungkin yang kalian ya kayak gitu. Ntar yang simple dulu lah. Multiset yang simple dulu.
Ya. Nanti kan sama multiset ya. Coba ya. Gitu. Bentar, jangan lihat apa-apa. Jangan lihat apa-apa ya, guys. Jangan lihat apa-apa ya, guys. Ya, kayak gitu. Ntar aku pengen ngapain? Aku kan pengen nulis ya. Let's insert. Gini ya, ditulisnya di sini apa di mana sih? Ini ya, MS erase, MS find. Begini lah. Begini. Biasanya kan aku nulis gini kan ya. MS apalagi lower bound. Ini kayak gini aja sih, MS upper bound. Kelihatan nggak sih Discord tuh? Kelihatan. Nah, kelihatan ya. MS bikin, MS and yang tadi yang multiset ini kan MS. Terus multiset long ini bentuknya apa? Kalau kamu di sini tuh kayak kalau pakai akun Yes gitu apa enggak? Itu enggak sih? Kayak misalkan ada yang enggak lolos selanjutnya kayak ngerasa ke trigger gitu. Tapi kan aku ngasih Heisenberg juga di sini. Oh, ya udah. Lanjut. Aku pin nggak sih? Yang kayak yang priority queue gitu? Iya, ini aku pin juga lah. Ini MS ya, bikin and ini ya iterator. Oh ya, yang tadi ini yang aku bilang sebentar nanti deh. Insert ada yang kurang nggak? Enggak ya? Udah. Tuh. Ini ya. Oh ya, aku tadi pengen bilang. Nah, kalau misalnya multisetnya kita pengen nyimpen, ya udah kayak ini aja diisi pair. Gini. Pair. Ini iteratornya juga. Jadi iterator long doang gini, ini cuman bisa multiset yang long. Jadi kalau kita pengen iterate multiset yang pair, kita juga ini diubah menyesuaikan. Gini. Udah gitu aja sih. Jadi antar kan pair kan, misalnya K sama I gitu. Ntar isinya ya K sama I. Kenapa rusak? Rusak? Karena ini ada 3. Kayak gitu. Udah ini multiset. Ntar aku ya kayak gitu multiset. Oke, ada pertanyaan? Ada mungkin Bapak Guru Dida mau nanya? Itu kok bisa apa namanya? Tanda inimu bisa langsung sambung itu caranya gimana? Apa? Tanda ininya bisa langsung sambung itu gimana caranya? Maksudnya gimana? Oh, ini ya. Kalian ada yang nggak bisa compile harus dipisahin gini ya? Nah, itu kenapa? Bisa Kayaknya beda compiler deh, beda C++ versi C++ aku gini. Oh, ya udah. Ini aku C++ 11. Oh, harus diubah 11 dulu. Kayaknya iya deh. Oke. Iya. Udah gitu. Set. Kalau set sama ya jadi ya. Oke. Nah, kalau set itu literal nggak guna ya. Awur. Aku pakai set ya. Set itu bedanya sama multiset adalah multiset duplikat. Jadi namanya ada 2 bisa. Kalau set nggak bisa. Set cuma bisa ada 1. Udah gitu aja. Nggak guna kan? Iya, nggak guna. Ya berguna sih, berguna weh. Nggak guna sih, sama sekali nggak ada gunanya. Berguna. Kayak gitu. Guna. Mana ada orang yang semua pakai multiset doang gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, udah selesai materi multiset. Oke, sekarang kita belajar tentang aku pengen yang penting-penting dulu. Aku pengen yang Kak. Ya? Ada soal KSN yang kayak pakai multiset itu nggak sih? Ada nggak? Soal OSN ada yang multiset nggak ya? Soal OSN itu aku pernah AC yang soal tahunku. ada nggak? 1B aku pakai multiset. Oh, 1B. Oh, bisa di nggak ada. Kayak gitu ya, kayak gitu. Kayaknya ada deh. 1B. Aku ya udah. Lanjut. Sebentar, aku pengen ngomong apa? Ini deh ngomongin ini aja deh yang katanya Stephen penting. Yaitu Stephen sih. ya, katanya Stephen penting. Namanya DSU kiri kanan. Aku pengen ngomongin itu soalnya jadi ada yang namanya DSU kiri kanan. Apa itu DSU kiri kanan? Jadi DSU kiri kanan adalah DSU kiri kanan gitu. Jadi misalnya kita ada array gini ya. Apa ya?
DSU kiri kanan contoh soalnya gimana, Bang? Iya, bingung Mas, saya bingung. Intinya itu kayak gini deh. Intinya itu kayak misalnya gini. Gini deh. Misalnya gini. Gini. Diberikan array awalnya semua elemen 0 gitu ya. Nah, dalam satu operasi itu kita pengen ngecek kita ubah AI jadi 1. Habis itu yang lainnya adalah misalnya apa? Cek apakah salah, bukan gini deh. Diberikan X, ubah AX jadi 1. Habis itu diberikan X berapa max subarray yang ada X-nya yang elemennya 1 semua. Ngerti nggak maksud soalnya? Jadi diberikan ya array-nya awalnya 0 semua. Dalam satu operasi ubah salah satu elemen jadi 1, terus diberikan X, cari maksimum subarray, ukuran subarray maksimum yang ada X-nya, maksudnya kayak mengandung elemen indeks X, terus elemennya 1 semua. Jadi misalnya kayak gini. Nih. Terus misalnya aku pengen ubah ini jadi yang gini deh. Anggap aja 0 ya. Nah, kalau misalnya kita 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita query ini, jawabannya itu 3 ya, karena ini subarray terbesar yang mengandung ini gitu. Kayak gini, ini juga subarray terbesarnya ini gitu. Nah, ini bisa pakai apa? Ntar ini udah ngerti maksud soalnya belum? Ada pertanyaan nggak? Wait. Maksud soalnya gimana tadi? Gimana? Ulang. Query 2 gimana, Kak? Jadi intinya tuh gini, misalnya array-nya gini ya. Misalnya currently array-nya gini. Terus Gini. Nah, query dari ini itu adalah subarray terbesar yang elemennya 1 semua yang mengandung indeks itu. Berarti mana? Ini kan? Iya nggak? Bener nggak? Oke. Iya, kayak gitu. Ntar ini ngerti nggak? Jadi kayak misalnya ini, berarti mana? Ini kan? Iya. Kayak gitu. Ya, iya soalnya bisa banyak sih. Ini aku cuma ngasih satu contoh aja. Oke. Lanjut. Nah, ini caranya gimana? Ya ini kayak DSU gitu. Ini kayak DSU. Jadi kalau kalian lihat, anggap aja kayak 0 itu kayak nggak ada node. Terus 1 itu ada node baru. Jadi misalnya kayak gini, ntar bentuk grafnya gini. Kayak gini. Terus ngitung subarray-nya pakai connected component kayak gitu. Jadi intinya itu, kalau misalnya ditambahin node baru, misalnya kita bikin node baru di sini, sama sebelahnya yang ada node-nya gitu. Jadi kita connect ke sini sama sini. Kalau misalnya cuma kita tambahin sini, berarti kita connect-nya ke sini kan, karena di kirinya nggak ada node kayak gitu. Udah gitu aja sih. Ya jadi ya ini kayak DSU disambungin ke array gitu lah. Itu kan kayak kalau misalnya belum tahu tekniknya kayak mungkin kayak nggak ketahuan banget gitu kan. Kayak gini. Ada pertanyaan nggak yang sampai sini? Kayak gitu sih. Jadi iya, jadi intinya itu kayak nyimpen connected komponen dengan nambahin node baru gitu. Jadi Ya, kayak betul. gitu. Paham. Dan kan kalau misalnya kita cuman connect ke yang sebelah kan kayak cukup kan buat kayak ngecek Ya. mana komponen kayak gitu. Ya. Kayak gitu sih. Nah sekarang yang agak lebih rumit lagi itu, sebenarnya sampai sini ngerti nggak? Soalnya ini masih nyambung lagi. Ada yang mau nanya nggak? Nggak apa-apa, nanya aja kalau bingung. Nggak ada? Lanjut. Oke. Nah, sekarang misalnya lebih rumit lagi. Misalnya kita gini. Kayak gini. Diberikan array awalnya semuanya 0.
dalam satu operasi berikan X, terus ubah AX jadi 1. Nah, sekarang query-nya tuh bukan ini, tapi kita query-nya adalah cari Y terkecil AY sama dengan 0 dan Y lebih besar dari X. Nah, ini yang maksud dari DSU kiri kanan. Kiri kanan apa sih? Nggak jelas. Nah, ya gini. Gini. Jadi maksudnya tuh kayak gini. Jadi misalnya bentuk arraynya sekarang gini. Aja ya. Ini ya, set 0 1. Jadi kalau misalnya kita cari indeks terbesar di kanannya dia yang jangan di kanan deh, lebih besar sama dengan deh. Nah, gini. Di kanannya dia yang nilainya 0, berarti kan ini kan. Kalau misalnya ini kita query ini jawabannya apa? Ini ya. Kita query ini jawabannya indeks itu sendiri ya. Kayak gitu. Benar, ini 0-nya 2 deh. Kita query ya kayak gitu. Ini kan berarti kan jawabannya di sini. Iya kan? Nah, ini bisa kita solve pakai DSU. Nah, DSU-nya gimana? Kita menggunakan menggunakan fakta bahwa ini. Misalnya connected komponen ya. Misalnya kita punya 2 connected kan nih, kalian masih ingat cara kerja DSU kan? Ntar bentuknya gini kan. Setiap CC connected komponen punya kepala suku kan. Kan nanti kan gini bentuknya. Nah, kan kalau misalnya kita pengen ngegabungin 2 CC ini kan kita gabungin kepala sukunya. Kita pengen ngegabungin kepala sukunya, kita kan punya pilihan antara ngegabung ini kepalanya si ini kepalanya si ini, gitu kan, bener nggak? Ya bener. Nah, kita bisa pakai buat ini juga. Nah, jadi kita pakai cara yang sama kayak tadi. Jadi kan setiap kan, ntar kan bentuknya gini. Gini kan, ntar kan ada CC kayak gini kan. Ya. Nah, kita pengen nge-maintain supaya kepala sukunya adalah indeks terkanannya. Gitu. Dari setiap CC itu indeks terkanannya. Bentar, kayaknya aku bodoh banget deh. Kayaknya aku bodoh deh. Aku mikir dulu. Tadi benar ikatan. Ya. Mau tanya tadi soalnya gimana? Disuruh ngapain yang ini? Disuruh nyari Y terkecil sehingga AY sama dengan 0 dan dia lebih besar dari X. Itu masukin ke multiset aja nggak sih? Ya itu kan nanti. Kamu jangan spoil dulu dong. Nanti. Ini lagi ngomongin DSU dulu. Kamu kayak multiset. Gitu. Pantesan bingung. Oke, ada perbedaan. Jadi perbedaan dari soal ini tuh adalah sebentar. Pakai cara tadi bisa sih. Jadi kita kepala sukunya. Ya. Jadi kepala sukunya si ini tuh ini. Kepala suku ini yang paling kanan gitu. Kita pengen nge-maintain supaya itu. Caranya gimana? Ya udah. Jadi setiap kali kita ada ini kan kepala sukunya ini. Nah, kita pengen ngegabung 2 ini. Misalnya kita pengen ngegabung si ini, 2 ini. Ya kan kita supaya biar kepala sukunya yang kanan, kita bikin aja parentnya yang kiri itu kepala sukunya yang kanan gitu. Ntar kan jadinya kan kayak gitu. Ntar pengen kita gabung ini, parentnya ini kepala sukunya yang ini gitu. Jadi kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita pengen query, jadi kan kalau misalnya kita query ini, jawabannya kan adalah kepala sukunya dia di kanannya kepala sukunya dia kan, kayak gitu. Ya benar. Kayak gitu sih. Ini bisa diakalin sih, tapi intinya gitulah. Intinya kita memanipulasi dia nunjuknya ke yang mana gitu. Dia kepala sukunya ke yang mana, kayak gitu. Iya. Nah, sekarang agak ubah dikit. DSU-nya kita agak ubah dikit. Nah, kita ubah dikitnya gimana? Ya, jadi kita kan soal ini kan kita kan pengen cari Y terkecil yang AY lebih ya AY-nya sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan X. Yaudah kita langsung simpan aja. Jadi awalnya kita simpan aja ntar nih indeks ya. Misalnya nih indeks 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gini.
Gini kan. Nah, jadi kita simpen jawabannya langsung gitu. Jadi kan ini jawabannya kan 1, ini 2, ini 4, ini 4, ini 7 ya. 7, ini 12 semua. Ini 13, ini anggap aja ini 15 ya. Nah, ini itu kita bisa kayak bentuk jadi ini tuh kita jadi bikin parent gitu. Jadi kita bikin biar ini jadi kayak CC gitu, kayak pakai kepala suku tadi gitu. Jadi kepala sukunya 3 itu 4, jadi kayak gini. Terus kepala sukunya ini tuh 7 semua, jadi ini semuanya ke 7. Terus ini 12 semua. Gini kan. Gini. Ini ya. Nah, terus ntar ini 13 sendirian, terus ntar ini anggap aja ada 15 lah ya. Nah, ini kan jadi kan jawaban dari suatu query itu kan tinggal nyari kepala sukunya doang kan. Karena kepala sukunya itu kalau kita lihat tuh langsung jawabannya kan, kayak gitu. Ya kan emang secara definisi gitu. Nah, pertama perhatikan bahwa apa yang terjadi kalau kita ubah salah satu 0 jadi 1. 1 0 ini misalnya ya, kita ubah jadi 1. Ini kita ubah jadi 1. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua ini jawabannya berubah jadi ini kan. Jadi 12 kan? Iya, benar. Nah, itu sama aja kayak apa? Sama aja kayak kita ngegabungin kepala sukunya ini jadi kepala sukunya kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Itu ntar juga sama buat yang 0 gitu. Jadi misalnya kita pengen ubah si 0 ini jadi 1. Kan berarti kan si 2 ini bakalan berubah jadi 4 ya kan? Bakalan berubah jadi ini. Ya dan sama aja kayak kita gabung ini ke sini gitu. Jadi kayak gitu. Ya jadi kita pengen ubah ini jadi ini. 1. Jadi kan semua ini harus berubah jadi 13 ya kan? Ya udah sama aja kayak kepala sukunya ini kita gabung ke kepala sukunya ini kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Nah jadi kalau misalnya kita ditanyainnya gini, misalnya query-nya bukan ini deh. Misalnya query-nya itu kita bukan suruh cari ini, kita suruh cari 2 gitu. Suruh cari yang lebih kecil sama dengan juga gitu. Ya udah tinggal simpan 2 aja array-nya gitu. Iya. Jadi kayak ya udah kita bikin array ini sama array yang ke kiri kayak gitu. Sama aja gitu caranya, ya kayak di sama copy aja, aja. cuman tinggal dibalik aja dia ngegabungnya kayak yang mana gitu. Oke, siap, Bosku. Oke, siap, Bosku. Dulu array-nya kan belum deh. Nah, sekarang itu kan aku udah jelasin DSU-nya. Nah, sekarang kenapa aku tiba-tiba jelasin ini? Karena ini juga bisa di-solve pakai multiset. Oh, minta maaf ya. Nggak apa-apa sih. Nah, multisetnya gimana? Multisetnya gimana? Mungkin udah agak kelihatan ya. Jadi, kita kan pengen cari 0 terkecil yang lebih besar sama dengan ini. Jadi caranya gimana? Kita tinggal simpen aja setiap indeks 0-nya di multiset gitu. Jadi kita simpennya Kita simpennya, kita simpan semua indeks 0. Jadi ada 1, 2, 4, 8, ini 8, bukan, ini 7. Terus 12, 13 gitu. Jadi kalau kita query 9, jawabannya 12. Pakai apa? Pakai lower bound tadi. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngubah si indeks 7 jadi 1, sama aja kayak apa? Erase 7. Ya, di erase. Udah, gitu aja sih. Ya, bedanya kayak gitu. Tapi bedanya adalah DSU itu O1 ya kan? ON. Kalau ini N jadi kayak log ya kan, ada lognya gitu. Kalau DSU kan O1 kayak gitu. Kak Pikatan mau tanya dong, Kak Pikatan. Ada apa, Bapak? Apakah ada cara kalau misal apakah ada menggunakan DSU itu maksudnya apakah ada suatu soal yang bisa digunakan untuk DSU tapi nggak berlaku untuk multiset? Nggak tahu. Iya, kayak gitu. Soalnya aku nggak pernah pakai DSU left right sih, pakai multiset. DSU left right lebih cepat sih. Ya tapi nggak pernah aku pakainya pakai multiset. Pakai multiset terus ya. Ya udahlah, terserah kamu lah ya. Terserah kalian, bukan terserah aku. Terserah kalian. Gitu. Udah selesai. Ntar aku kasih soal DSU left right ya kalau bisa ya. Ini mau lanjut apa mau udahan? Mungkin udah sih. Nggak tahu, aku nanya. Mungkin kalau misalnya apa ini meeting nggak jelas cuman bahas ini doang gitu atau apa. Gimana? Ada yang
merasa udahan? Saya sebenarnya udah ngantuk. Oh, Tapi iya sih, kalau kasihan masih sih. bisa lanjut sih nggak apa sih. Oh, tapi ntar kamunya tidur apa gimana? Enggak. Oke, dicoba lanjut ya. Sebentar, aku pengen coba dari yang penting dulu soalnya. Main Oke, sih. aku ini. Aku pengen MST dulu sih, soalnya kalian pernah aku ajarin MST nggak? Sudah pernah kan MSD? Iya, Menyumuskan Iya, tadi udah pernah. Apa? Iya. Udah pernah ya? Aku ajarin mereka. Oke, berarti nggak usah ya. Berarti Janrik Prim sama Kruskal nggak usah ya? Apa gimana? Yang mau ditanyain dari Janrik, Jarnik Kal apa? Yang pengen ditanyain dari dua itu apa? Itu materi apa sih itu? Kok gue baru tahu loh pertama kali loh. Baru denger loh. Cukup populer ya? Apa mau dibedain? Ya udah, aku jelasin aja deh. Mungkin udah tahu ya. Oke, kita bahas Kruskal dulu ya. Kan Kruskal itu kan inti dari Kruskal kan kita diberikan tree gini kan. Misalnya gini ya. 1 2 4 5 7 7 8 9 gini deh 12 gini ya. Kan maksud dari Kruskal adalah kita sort edge setiap edge berdasarkan cost kan. Berarti kan kita nge-proses dari yang si satu dulu. Terus kita cuma nambahin edge selama itu masih nggak membuat cycle gitu kan. Jadi kalau satu ya udah masukin satu kan bisa kan? Kita masukin satu. Jadi ini kita gabung. 2 kita masih belum cycle kan. 4 kita gabung 4. 5 kita gabung 7 kita kalau gabung bentuk cycle kan. Cara ceknya gimana? Pakai DSU ya. Udah pernah aku ajarin kan pakai DSU kan. Jadi endpoint-nya 7 ini, misalnya X sama Y ini X ini Y. X sama Y ini kan ada di komponen yang sama. Bisa dicek pakai DSU. Jadinya 7 nggak ditambahin. 8 masih beda tambahin. Udah USP. Hmm? Udah USP, udah materi lawas. Lanjut. Ya, 9 di sini nggak bisa ya. 12 ini nggak bisa juga. Ya udah, ini adalah MST spanning tree. Ini ada buktinya kalau ini benar ya. Ya kayak gitu-gitulah. Ini benar, ini pasti benar. Nah, sekarang tim. Ini Kruskal ya, udah ngerti ya. Kruskal bisa log n gara-gara sorting kan. Nah, sekarang ada yang kalau prim itu triknya gini. Kita mulai dari salah satu titik, misalnya ini ya. Nah, kita cuma tambahin edge yang connected komponennya si titik ini. Jadi kan awalnya connected komponennya nggak ada, cuma titik ini doang. Edge kita gabung dari edge yang terkecil dulu. Coba edge mana yang cost-nya terkecil yang CC ini. Kan edge ini kan, si 5 ini. Jadi ntar kita gabung ini. Terus lanjut, cari edge terkecil yang tergabung sama ini. Berarti kan si satu nih, ya nggak? Terus gabung, kayak gini. Edge terkecil yang tergabung sama ini. Berarti mana? 4 ya? Ya. 4. Kayak gitu. Jadi kayak gini. Jadi kita cuman meng-acknowledge CC. Terus ntar misalnya apa lagi? 7 yang terkecil selanjutnya. Tapi 7 kan ngegabung sama CC yang sama. Jadi enggak. Tapi itu apa? 8 ya. 8 kita bisa 8. Set. 2 bisa 2. Set. Tapi jarang sih orang pakai cara ini. Iya, jarang. 9 bisa gini, tapi kan itu ke CC yang sama. 12 juga ke CC yang sama. Udah, jadi bentuknya gini. Ini namanya prim. Nah, gimana caranya prim? Pakai peki dong, iya nggak? Karena kan kita kan pengen nge-maintain edge terkecil yang ada di ini. Jadi kan pertama di sini kita maintainnya apa aja? 5, 7 sama 12 ya. Jadi 5, 7 sama 12. Habis itu kita masukin 5, 5-nya kita hapuskan. Kita tambah yang baru. Berarti kan kita ada node baru ini, ya nggak? Ada node baru ini. Terus kita keluarin edge yang keluar dari sini. Aslinya 5 juga masuk sih harusnya sih, tapi anggap aja 5 juga masuk ya. Ntar kan ada 1 sama 9. Ada 5 juga. 5 yang baru ya. Kita cek si 1 dulu. Gini. Tambahin yang baru ada 7. Ada 4. Ada 8 ya. Gini.
gitu. Terus ntar kayak gitu. Ntar kan kayak gitu. Nah, perbedaannya ini tuh apa? Kita harus pakai PG pertama. Terus yang kedua, kita nggak harus pakai. Nggak. Bener nggak? Nggak harus pakai DSU. Iya bener, itu pasti. Soalnya pakai tinggal Karena kan boolean visit kita aja. cuman ngecek apakah dia menggabung ke titik connected component awal. Apa tuh? Apakah titiknya udah pernah kita proses? Karena kan kalau misalnya titiknya udah pernah kita proses, berarti kan pasti. Kalau misal belum, pasti belum. Kayak gitu. Iya nggak sih? Aku nggak pernah pakai ini, jadi aku nggak tahu. Bener, pakai tinggal cek visit doang, apakah dia udah ke visit atau belum pakai Ya, boolean. jadi aku nggak pernah pakai prim ya. Ini namanya prim. Itu salah satu contoh multi-source juga nggak sih? Multi-source BFS, multi-source tag. Iya kan? Ya, maksudnya Ya kayak mungkin event. sih. Ya sih sama library. Sama Kruskal tadi gitu. Udah ngerti sih harusnya sih. Prim. Itu udah Udah. dijelasin di USP. Sekarang ini deh Floyd Warshall ya. Sebentar, Floyd Warshall. Lebih penting itu daripada Bellman Ford sih. Mari kita lanjut ke Floyd Warshall. Apa arti dari Floyd Warshall? Floyd Warshall itu adalah nyimpen yang namanya all pair shortest path itu kan artinya ya bisa nyimpen jarak terdekat antara setiap pasang titik berbeda, tuh kan? Jadi kalau misalnya kita pakai graf ini, gimana sih caranya? Gini ya. Kalau misalnya kita pakai graf ini, kan berarti kan mager, aku mager nulis all pairnya. Ya, jadi aku aja nggak tahu loh buktinya Floyd Warshall loh. Intinya itu ya gitulah, intinya kita nyimpen all pair short. Kecilin lah grafnya lah. Kemudian Mager, ikatan mager. mager aku. Jelek. Jarang juga kan. Gini. Gini ya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Set gini ya. 2, 4, 3, 2, 4 gini ya. Nah, kan berarti kan nanti bentuk ininya gini nggak sih caranya? Kan nanti kan bentuk ininya anggap aja ini 1, 2, 3, 4 ya. Aku nggak peduli itu nomor lainnya. Nanti kan berarti kan 1 ke 1 0. 1 ke 2 2. Ya. Kayak gitu. Ntar bentuknya kita pengen bikin array kayak gini. 4 berapa? Ini berapa yo? 6. Iya nggak? Terus aku kenapa ini ya, bukannya harusnya udah ngerti ya, kenapa aku langsung ngasih contohnya gini, kenapa aku harus ngasih contoh kayak gini coba, orang no lab. 3 ke 2 berapa? 3 ya? 2 ke 4 berapa? 4. 3 ke 4 berapa? 2. Nah gini ya. Gini. Nah gimana cara buat ini? Caranya adalah pertama kita bikin adjacency matrix-nya. Kalian masih ingat adjacency udah hampir nggak pernah kepake kan, soalnya adjacency list terus kan. Jadi adjacency matrix-nya ini kita nyimpen aja kayak cost dari setiap edge-nya gitu. Berarti kan edge-nya doang. Jadi ini kan yang ini kan sama ya, ini 0 semua. Nah, 1 ke 2 ada nggak? Ada kan 2. 3 ke 1, 2 ke 1 ada juga, 2 ke 3, 3, ini 4 ya. 4. Ini berapa? Ini 4, 2, 4 ini. Nah, ini kan nggak ada edge-nya, anggap aja ini infinite gitu. Nah, sekarang gimana caranya ngebuat ini dari sini? Nah, kita pakai anggap aja gini. Aku anggap aja ada DP ya. DP DPK IJ. Apa arti dari DPK IJ? Ini udah nggak guna grafnya. Apa arti dari DPK IJ adalah shortest path dari I ke J
Kalau cuman gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Eh kalau kalau ini kan PES ya. Kita pengen cari PES dari I ke J kalau di antara I sama J kita cuman ngelewatin vertex yang indeksnya lebih sama dengan K gitu. Ya nggak? Nah, nanti perhatikan bahwa untuk suatu K Emangnya gitu. Hah? Emangnya gitu. Iya deh. Emangnya gitu, Yan? 2 dimensi doang nggak sih, Kak? Iya, Enggak, makanya aku juga bingung. Enggak. Aslinya tuh 3 dimensi. Tapi nanti jawabannya itu DPNIJ gitu. Jawabannya itu ini. Bukannya for-nya yang 3 kali tapi DP-nya tetap 2 Iya. ya? Bentar, aku nggak tahu sih. Aku lupa. Aku nggak tahu cara jelasinnya. Sebentar. Mari kita tanya kepada Google. Yuk. Floyd Warshall. Aku gitu deh. Aku sotoy sih orangnya sih. Aku aja beneran aku belajar ini pas waktu kecil banget gitu. Iya, udah lama, udah nggak kepake banget gitu loh. Ini ada juga. Ini apa? Ini bukan. IJK adalah nggak. Iya. Udah lah ya, anggap aja gini lah ya, kayak gini. Gini lah ya. Intinya tuh DPIJ tuh kita pengen ngitung DPIJ. DPIJ kita dapat dari adjacency matrix. Nah, kita iterasi dari K sampai kita iterasi K dari 1. Arti dari ini tuh adalah intinya kan initially kan setiap IJ ini kan PES-nya kan cuma IJ doang kan. Jadi misalnya DP 24 kan cuma nyimpen PES-nya itu kan gini kan. 4 doang gitu kan. Ini kan bener nggak? Ya kan? Ya. Kan 2 sama apa? 2 ini kan cuma nyimpen ini kan. Padahal PES-nya kan bisa misalnya jangan 24 deh. Ini kan 14 ya. Kan padahal kan PES-nya kan bisa 134 gini kan atau 1324 gitu kan. Nah, Ya. caranya gimana? Kita tinggal dari K dari 1 sampai N, terus kita cek apakah nilai K itu bisa di-insert di PES-nya gitu. Kayak gitu. Jadi K-nya dari 1 gini, K-nya sama dengan 1. Kita pengen cek apakah 1 bisa di-insert ini supaya nilainya lebih kecil gitu. Jadi ntar intinya gitu. Jadi awalnya misalnya bilangnya banyak, misalnya 69 gini. Ntar kan ada 6 sama 9. Pas waktu K-nya sama dengan 2, ternyata nginsert 2 di sini tuh nilainya lebih kecil. K sama dengan 4, nginsert 4 di sini lebih kecil. K-nya sama dengan 5, nginsert 5 di sini lebih kecil. Gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Ya kayak gitu. Iya. Nah, caranya ngeceknya gimana? Ya udah, jadi kan berarti kan intinya kan K-nya dari 1 sampai N gini kan. Ini. Terus kita cek untuk setiap pair. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Nah, kita ceknya apa? Apakah nge-insert K di tengah itu bisa, caranya ngecek insert K di tengah gimana? Jadi kan berarti kan pengen cek apakah insert K di tengah itu kan berarti kan dari I ke K dulu ya kan. Di situ dari K ke J. Gitu. Kita cek apakah ini lebih kecil dari DP. Ya, gitu IJ. itu yang benar. Ya. Start jadi DPIJ sama dengan DPIK ditambah DPKJ. Atau selain itu kita bisa aja langsung DPIJ sama dengan minimum dari DPIJ sekarang sama DPIK tambah DPKJ gitu. Ini aslinya logika ininya aja sih, cuman kayak logika mikirin itunya aja sih. Tapi aku masih nggak tahu kan gitu kayak kenapa kita bisa langsung ngitung ini bareng-bareng dan kayak K-nya kenapa bisa aku nggak terlalu ngerti sih. Mungkin ntar
logikanya bisa didapat sih, tapi aku udah lupa belajarnya pas kecil banget. Intinya gini lah ya, ini bentuk ininya. Itu jangan Nah, lupa kita- dulu ya, tapi ya jangan lupa di apa namanya, set di 1E8 di infinity dulu, Yang mana? Yang nggak ada edge-nya. bukan DPIJ-nya awalnya. Ya, yang nggak ada edge-nya kan? Ya gitu ya, benar. Kayak gitu. Ini udah bener belum sih? Bener ya? Benar. Ya udah, kayak gitu sih. Ini kayak dari 1.500 1.300 soal yang aku pernah kerjain, kayak satu pun nggak ada sih kayaknya. beneran aku nggak bohong. Oke. Saking lamanya sih, nggak tahu deh. Oke. Sekarang kita belajar algoritma yang lebih nggak penting lagi ya dari ini ya. Namanya Bellman-Ford. Iya kan? Beneran, aku sama sekali nggak pernah. Aku juga nggak pernah pakai itu. Pernah sih. Pernah, tapi kayak sekali beneran. Kayak dari itu aku baru pernah sekali. Soal, enggak ding, lebih. Dua. Bellman-Ford. Jelek. Nggak guna Bellman-Ford. Jadi, kalau kalian masih ingat Dijkstra, aku pernah ngejelasin Dijkstra sama logikanya kan? Yang kayak gini. Kita kan logikanya Dijkstra itu, kayaknya aku pernah nyinggung Bellman-Ford juga deh pas ngejelasin Dijkstra deh. Kan maksud dari logika Dijkstra itu kan dalam setiap saat kan kita kan bisa untuk suatu nilai nearest kita efek ke sebelah-sebelahnya gitu kan, ya nggak? Kita proses satu ini, habis itu lagi yang satu ini gitu kan, ngefek yang sebelah-sebelahnya gitu kan. Nah nanti kan kalau di Dijkstra kan kita buktikan bahwa untuk setiap, kalau misalnya edge-nya itu non negatif, kita prosesnya itu urut dari yang nilai nearest-nya terkecil gitu kan, bener nggak? Jadi kan kita misalnya mulai dari yang terkecil, terus habis itu ini kita proses, mana lagi yang terkecil misalnya ini, ya udah kita proses lagi gitu. Mana lagi yang terkecil misalnya ini, ya udah kita proses lagi, kayak gitu kan. Dijkstra kan gitu. Ya. Nah masalahnya adalah kan ini kan aslinya proses kita urutannya manapun kan tetap benar jawabannya kan, cuman masalahnya kan kecepatan. Jadi kita misalnya prosesnya dari ini dulu, habis itu proses ini, terus ini kan benar kan, kita proses ini lagi, kita proses ini lagi, proses ini lagi gitu kan, benar, tetap benar. Tapi kan cuman Dijkstra itu kan kita buktikan bahwa kita cuma proses setiap node sekali gitu kan. Nah masalahnya adalah ngeproses dari nilai itu nggak mesti optimal kalau misalnya edge-nya ada yang negatif gitu. Ya, Mari kita kasih contoh. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, min 10 gini ya. Nah ini rusak kan. Jadi misalnya kita dari 0 gini ya, kita prosesnya ke sini sama sini. Ntar ini nilainya 2, ini nilainya 1, ini nilainya 2. Kita proses ke sini, ini nilainya 3. Kita proses ke sini, ini nilainya 6 ya kan. Ntar 3 misalnya kita udah ngeproses ini, misalnya kita udah dapet jawabannya 5 sama 9 atau berapa. Terus ntar pas waktu 6 ini ke sini, 6 min 10 nih jadi min 4 kan. Nah lebih kecil dari 3. Padahal si 3 ini udah kita proses gitu kan. Kok malah bisa dapat nilai yang lebih kecil? Nah ini rusak kan. Min 10 gini. Nah, jadi kita nggak bisa pakai Dijkstra buat yang ada edge-nya negatif. Nah kita pakai apa? Kita pakai Bellman-Ford gitu. Gak guna banget Bellman-Ford beneran. Jadi inti dari Bellman-Ford itu apa? Jadi misalnya ini ada nilainya, ini node-nya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bellman-Ford itu kayak gini. Ya anggap aja kalian masih ingat ya urus ya. Maksudnya urus tuh yang kayak tadi yang apa tuh, nilai sebelahnya itu urus X kayak ubah nilai vertex X. Yang tadi aku bilang itu loh, yang urus ini urus 2 berarti kan nilainya ini berdasarkan dari 2 gitu kan. Masih ingat ya? Urus. Nah, intinya dari Bellman-Ford itu urutan pengurus. Jadi 1 2 3 4 5 sampai n, terus kayak gini lagi. Kayak gini lagi. Kayak gitu lagi, kayak gitu terus. Kayak gini. Ini kita urutin, kita lakuin sebanyak n-1 kali. Kayak gini. Kayak gini. Ini Bellman-Ford tuh kayak gini.
Ya udah gitu aja. N kuadrat kan gak guna kan? Kayak gitu. Nah, permasalahan dari H negatif itu apa? Kalau misalnya kayak gini. 2, 4, min 5, min 3 gini. Coba kalian lihat. Kalau misalnya kita gerak dari 1 ke 2, terus ke 5, terus ke 3, ke 4, ke 2, terus ini cost-nya menurun terus nggak sih? Iya nggak? Coba. 4, terus dikurang 5, dikurang 3, ditambah 2 ini berapa? Min 2 ya. Ya udah berarti kan kalau misalnya kita muterin cycle ini terus, kita bakalan min 2, min 2, min 2 terus ya kan? Sampai infinite gitu kan? Iya nggak? Ya kan? Nah, jadinya kan kita pengen ngedeteksi apakah ada cycle kayak gitu. Caranya gimana? Ya udah, kita lakuin aja ini sekali lagi. Kalau misalnya dalam iterasi ke n-nya itu masih ada yang berubah, berarti artinya ada cycle kayak gitu. Artinya ada cycle. Kenapa kita, pertanyaannya kan kenapa kita cuma ngeproses ini n-1 kali doang dan kita pasti ini gini aja. Dan kalau misalnya nggak ada cycle, nggak ada negatif cycle kayak tadi, kan shortest path dari satu itu kan shortest path-nya kan pasti bentuknya simple path ya. Jadi kan pasti 1, 2, 3, pasti kan nggak balik ke 2 lagi gitu kan. Misalnya 1, 2, 4, 5, 7 gini kan. Nggak ada yang ulang lagi gitu. Jadi kayak intinya itu, pasti dalam iterasi pertama, elemen kedua dari simple path-nya itu pasti tiganya udah proses. N-1 iterasi pasti semuanya udah keproses karena kan banyaknya path itu kan terpanjang kan, panjangnya kan n, dan elemen pertama kan pasti udah keproses sebelum iterasi apapun, jadinya cuma perlu n-1 kali buat ngeproses. Nah, kalau misalnya dalam iterasi ke n masih ada yang berubah, artinya ada cycle gitu. Karena kan kalau misalnya nggak ada cycle, harusnya kan semua simple path ini udah bener kan, udah dapat jawabannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih berubah nilainya, itu berarti ada negatif cycle kayak gitu sih. Nggak guna, Bellman-Ford nggak guna. Makanya aku jelasinnya juga nggak niat, tapi kayak gitu. Ya udah gitu aja sih. Ya jadi ya mungkin materinya nggak banyak-banyak amat ya hari ini ya. Cuman banyak sih. Ya jadi kita udah belajar apa aja, ada multiset, DSU di array, terus ada MST, itu udah pernah dipelajarin kan. Terus Floyd-Warshall itu lebih sering dipakai daripada Bellman-Ford. Terus Bellman-Ford yang sama sekali nggak guna ya. Gitu. Udah sih. Ford. Ya. Nanti aku bakalan kasih soal DP on 3 deh ya. DP on 3 sama multiset sama DSU gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kak, aku ada pertanyaan soal DSU tadi. Oke. Gimana kalau instead of kita gabungin dua elemen yang berbeda, itu kita kayak mecahin dua elemen yang sama gitu? Ini soal yang mana? Aku pernah ketemu soal ini. Gimana? Enggak. Maksudnya ini kamu ngomongin yang bagian mana? Bagian yang mana yang aku jelasin tadi? Yang DSU yang mana? Oh, kamu mau mecahin DSU-nya? Iya, yang tadinya bisa, satu nggak? elemen, terus tadi kita suruh mecah-mecah gitu. Oh. Maksudnya kita diberikan kayak graf, gitu terus nggak kita bisa. pengen nge-delete edge gitu. Iya. Nggak bisa nggak sih? Oh, itu nggak bisa. DSU nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada soal yang misalnya DSU dipecah-pecah, biasanya itu kita pengen ubah soalnya sehingga DSU-nya jadi digabung-gabung gitu. Jadi kalau misalnya soal yang tadi ya, yang ini, yang awalnya semuanya 0 terus setiap ini kita ubah jadi 1. Kan kalau misalnya kayak gini kan kita cuma ubah elemen jadi 1, jadinya kan kita pasti cuma ngegabung gitu kan. Kalau misalnya ininya setiap elemen awalnya 1 terus kita ubah jadi 0, kan malah jadi pecah-pecah gitu kan. Maksudmu misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa pakai DSU, nggak bisa. Nah, biasanya kalau soal kayak gini
kita ubah jadi biar bisa gitu. Nah, untuk contoh ini berarti kan kita tinggal balik aja gitu. Kita prosesnya dari yang paling bawah gitu. Jadi kita proses pas awalnya masih 0, terus jadi tambah 1 tambah 1. Jadi kayak kita kalau misalnya balik urutannya kan malah jadi kebalik, jadi kayak gini lagi kan. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, oh ya. Kalau misalnya kayak gini, DSU kan nggak bisa. Multiset masih bisa ya nggak? Coba kalian pikir. Multiset pasti masih bisa Ya, ya kan? masih bisa multiset, masih bisa. Multiset masih bisa karena Yang kan multiset overpower. makanya kalau misalnya kayak gitu, DSU yang gabung-gabung kan multiset dihapus. Ya kan? Misalnya kayak gini ya, yang tadi kan multisetnya dihapus. Nah, tapi kalau dibalik DSU-nya pisah-pisah, berarti multisetnya di-insert gitu. Misalnya kita pengen ini kan ya udah kita insert 6. Insert kayak gitu. Bedanya gitu. Ada lagi ya. Ada lagi pertanyaan lagi? Apa Pak Dida tangannya naik? Kamu sehat? Amin. Suaranya itu beda. Enggak. Capek. Halo. Oke, mari Nyo Steven share screen. Share screen. Ya, Share screen apa? baca Alkitab. Baca. Ya udah pada pengen tidur, kasihan. Iya. Iya. Suaranya capek sih. Kamu udah ya udah. Thank you ya, Pik. Terima kasih semuanya. Thank you, Minta maaf kalau misalnya agak dadakan ya, karena tiba-tiba Nyo Steven N-nya gede itu tiba-tiba kepikiran. Hah? Apa? Ayo. Apa? New Steven apa? N-nya gede. Kenapa sih itu ngakak banget dah? Kenapa kok ini New Steven apa? N-nya gede. N-nya gede. Oh, N. Yuk, itu nanti ICPC-nya gimana? Ceritain dong. Enggak, ini udah pada pengen tidur adik kelas ya, nggak bisa cerita. Ya udah, kalau mau pergi. Oke, dadah semuanya. Masih Kak. Makasih adik-adik. Kalian bukan adik sih, kalian kan teman, kan nggak ada hierarki umur ya kan. Dadah.